Hah? Kerekam. Karena ini aslinya dicampur sama bau ini kali bau spidol ya, nggak tahu saya kenapa ya. Tidak ada itu apa namanya itu yang rangkumannya yang gitu apa namanya itu. Ada tuh Pak. Bau angin. Suara angin tadi ini. Karena di bawah AC kemarin ya. Suara angin. Oke. Statistical quality control. Cita-cita kita adalah mendescribe kategori of statistical quality control, deskriptif statistiknya gimana, variasinya, penyebabnya apa, kontrol chartnya bagaimana, bagaimana membedakan antara X bar, R, T, dan C chart. Ini lebih ke quantitative method of quantitative method. Saya secara umum saja, karena kalau kita bahas detail itu menarik sih, cuma waktu kita tidak terkejar. Agak lama ini, karena dia sebetulnya statistical quality control ini materinya itu satu mata kuliah, tapi ini kita ambil secara umum. Pada ambil kuantitatif nggak? Ada yang ambil kuantitatif method of analytic nggak? Analisa kuantitatif? Nggak mengambil. Explain proses capability dan proses capability index. Explain konsep Six Sigma. Okay. Nah, statistical quality control adalah suatu term yang digunakan untuk mendescribe suatu statistical tool yang digunakan oleh quality profesional. Ya, jadi mereka menjaga kualitas itu menggunakan statistical method dengan menggunakan management science. Statistical process control ini di mana dia kategori apa? Statistical quality control ini terdiri atas 3 kategori. Pertama, statistical process control. Statistical process control. Jadi kalau dia kayak yang tadi datanya 0, dia harus input. Apa yang diinput? Apakah nilai rata-rata, nilai median, atau nilai maksimum, atau nilai minimum? Banyak pilihannya. Kalau kondisi ekonomi lagi menurun, inflasi lagi tinggi, dia kecenderungan harga turun, dia kecenderungannya menggunakan nilai bawah. Kalau ekonomi lagi bagus, harga bakal naik. Jadi makanya harga atas. Jadi tergantung variabel-variabel indikator ekonomi. Ya. Sudah itu, ada yang menggunakan nilai rata-rata seluruh Indonesia, nilai tengah seluruh Indonesia, atau nilai tengah per masing-masing region harga. Harga di Sumatera nilai tengahnya berapa? Beda dengan harga tengah di Indonesia. Harga tengah di Indonesia karena barang ini dikirim ke Papua, harga mahal. Barang dikirim ke Lampung, harga murah. Kalau kita pakai titik tengah seluruh nasional, harga di bawah tinggi kan? Apalagi permintaan dari Papua banyak. Harga terbawa ke atas nilai tengahnya. Sehingga ketika dilakukan research oleh perusahaan manufaktur, kenapa Pepsodent Ibu harganya 5.000? Padahal saya jual Pepsodent yang sekian mili cuma 3.000. Ternyata kita statistical process controlnya menggunakan harga tengah seluruh Indonesia. Terdongkrak harga ke atas. Menggunakan nilai titik median. Karena median dari seluruh Indonesia. Oke, setelah itu bagaimana cara kita kontrolnya? Kita menggunakan titik tengah harga di Sumatera. Untuk produk yang di Sumatera titik tengahnya berapa? Nah, jadi ada current proses, propose prosesnya kita gimana? Saya cari umum dulu ya. Propose prosesnya kita pakai harganya di tengahnya, atau harga low atau di bawah, di atas atau di atas, bawah untuk di Sumatera atau bagaimana? Nanti tergantung kondisi ekonomi indikator. Kecenderungannya sekarang orang menaikkan harga atau menurunkan harga si distributor atau si manufaktur. Manufaktur sekarang kecenderungannya menaikkan harga atau menurunkan harga. Kalau melihat ekonomi sekarang, purchasing power rendah, orang cenderung harganya itu harga turun. Purchasing power rendah, kemampuan membeli masyarakat rendah, harganya itu turun. Turun. Turun lah. Nah, kalau dia naikkan harga, lagi stok tambah naik lah. Habis stok kadaluarsa, kata beli jangan orang susu pediasur lagi kan. Tapi kalau dia cenderungkan harga turun ke low price, dia tetap untung, tapi dia ngambil jangan di median, dia pakai low cost price-nya dia, atau high cost price. Nah, tapi kalau kemampuan masyarakat lagi bagus, ya, UMR naik, ya, harga minyak murah, orang cenderungannya harga dolar turun, orang harga naik. Bisa saja di middle Middle atau high terhadap masing-masing region. Ya.
Itu statistical process control. Kemudian deskriptif statistik include mean, standar deviasi, dan range, dan median. Jadi sekarang nilai rata-rata di Sumatera berapa? Standar deviasinya berapa? Range atas bawahnya berapa? Mediannya berapa? Dari data deskriptif ini kita akan memilih mana yang mau kita pakai untuk statistical process control inputnya. Acceptance sampling. Sekarang ibu ambil sampling harga di mana? Gitu kan? Kan nggak mungkin semua toko di sampling. Ambil sampling, acak, random sampling, khusus random untuk menentukan harganya. Jadi kita ada random. Setiap kota ambil 2. Kita ambil rata-rata mediannya. Jadi setiap kota ada beberapa sampel untuk kita lakukan price checking. Mau kita pasang berapa? Ketika dia 0 angkanya, berapa yang kita input? Itu adalah penentuan sampling juga berdasarkan berapa total store yang kita sensus. Itu kan ada data sensus tuh. Kita kan sensus semua toko untuk menentukan berapa nilai total penjualan di Sumatera. Itu ada sampling. Sampling toko ini yang dilakukan proyeksi terhadap hasil sensusnya nanti. Sementara di Sumatera ada 1000 store dari swalayan, supermarket, hypermarket, warung, PND, ya, ada 1000 toko sensus di Sumatera. Kita nggak 1000-1000-nya kita lakukan sampling, paling cuma 100, 10% atau 5%, 50 toko. Kita lihat price-nya. Bagaimana sampling di scatter seluruh Sumatera. Nah, dari hasil itu baru kita jadi acuan kita untuk menentukan berapa harganya yang sebenarnya. Jadi secara non-projected. Non-projected itu tidak diproyeksi terhadap hasil sensus, tapi berdasarkan 50 toko ini saja, unprojected. Tidak dilakukan proyeksi terhadap sensus 1000 toko. Kalau dia diproyeksi terhadap 1000 toko, bisa saja harganya itu fluktuasi kan? Oh, yang tipe ini harganya sekian, tipe ini harga sekian. Kita harus sampling per masing-masing tipe, ada 5 sampel. Ada misalkan 5 subtype. Ada yang provinsi, ada yang swalayan, ada apa-apa. Masing-masing 5 per masing-masing wilayah. Nah, nanti itu baru kita bisa proyeksi terhadap total Sumatera. Tapi kalau kita unprojected, ya menggunakan data yang ada. Data yang 50 sampel ini saja unprojected. Kalau kita proyeksikan, price-nya jadi berapa? Bisa berbeda. Unprojected price dengan projected price. Kebayang nggak? Iya. Kebayang ya? Ya, Gimana Pak Aldi? Itu satu menggunakan dari sampling, data sampling kita lakukan proyeksi harga terhadap yang unprojected, jadi tidak kita proyeksikan terhadap hasil sensus 1000 toko ya. Kalau 1000 toko, misalkan di Sotak ini ada 10 toko. Kalau di total nasional ada 100 toko, proyeksinya kan sekali 10. 10 toko kali 10 toko. Jadi 100 kan? Dibagi lagi dengan harga price-nya, kira-kira berapa? Nanti per masing-masing toko di weighting. Berapa harga rata-rata seluruh Sumatera? Di weighting terhadap masing-masing stock type. Bayang nggak, Bu? Bayang nggak, Pak? Berarti begini Pak, untuk petugas PC ini Pak, itu adalah yang melakukan sampling adalah rangkaian pekerjaan dari PC Pak. Iya. Quality control itu dia melakukan sampling, Turun ke bawah. turun ke bawah, data yang di bawah. Agar Dia ada pegawai-pegawai di bawah yang bagian auditor. Ya. Jadi dari Toyota atau dari mana, sabun, L'Oreal, lipstick, harga di Sumatera berapa toko ini? Dia cek tuh. Kan bagi auditornya tuh. Ya. Auditor ceknya sekian harga. Kenapa kita kasih harga 3.000 di sana harga rata-rata Sumatera 5.000? Artinya ada statistika proses kontrolnya yang dia bawa ke kanan harga tuh mahal. Ada secara statistika proses kontrolnya yang salah. Ada data yang input kosong, misalkan kita input harga mahal 5.000 karena kita median price Sumatera Indonesia. Iya. Jadi kita Nggak pakai angka Sumatera, pakai angka Indonesia masalahnya. Iya. Sehingga data dari Papua kita jadikan juga jadi basis pricing kita untuk statistical kontrolnya dia. akhirnya tentu akan tinggi jadi mahal. Iya.
Jadi harga tidak menunjukkan harga yang sebenarnya di Sumatera. Iya. Ada proses statistikal, proses kontrol yang nggak Jadi, betul. Pak, jadi kalau untuk Sumatera kita hanya khusus Sumatera saja yang kita Bisa Sumatera saja atau bisa per provinsi. Per masing-masing provinsi dia lihat berapa harga median di provinsi tersebut, beda lagi. Karena distribusi kita ke Palembang beda dengan distribusi kita ke Aceh. Ya. Ongkos bus kita, truk kita ke Aceh, berapa bayarnya? Kos kita di Aceh lebih mahal daripada kos di Palembang. Jadi bisa saja nanti rekomendasinya menggunakan statistikal prosesnya itu berdasarkan harga per provinsi. Jadi ini ada statistikal proses kontrol di manajemen operasi. Ya. Kalau di pusat kita setiap provinsi itu ada melakukan audit. Ya. Kebayang ya? Ya. Ngeri kan? Mantap kan? Itulah yang terjadi di manajemen operasi. Sering orang Kalau salah tidak harga. produksi, ya kalau tidak produksi ini, Klien, konsumer ngamuk. ya, Wah, harga lu kemahalan nih. Kita paling tinggi di Sumatera 3.000. Kok lu harganya 5.500, hampir 2 kali lipat? Mak, kenapa ya? Banyak yang harganya 0 di sistem. Di audit 0. Di input nggak di input. Harus diulang manual menggunakan statistikal proses kontrol. Kurang lebih itu tuh. Bagaimana kita kategori dari SQC. Bayang? Oke. Nah ini yang lain-lainnya itu pendukung aja, karena terlalu detail. Saya nggak mau apa? Ini panjang ini, sampai rumus-rumusnya semua. Ya, kita harus bicara rumus normal distribusi, skewed, harga kanan, harga kiri, ya, kemudian attributes, varian. Nah ini materinya ini 4 hari sendiri nih, kuantitatif method of analytics. Udah pernah ikut kan? Dina sama kemarin dapat apa nilainya? Berapa nilai? Dina B. 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 Silvi B ya? Wow. Silvi A kan nilainya? Ngeri lah pokoknya lah. Ini kita semua rumus semua masalahnya. Jadi kita nanti bapak ibu, karena ini tugas, bikin tugasnya aja udah setengah, bikin ujian aja kemarin begini. Ujiannya pun begini. Bikin distribusi normalnya, skew distribusinya. Jadi saya rasa secara umum aja ya kita terangkan ya nanti. Tapi teknisnya nanti wah, enggak, baca buku aja lah. Baca buku kalau mampu. Kalau mampu baca buku. Tapi karena ini saya cenderung kita langsung ke just in time delivery. Saudara. Pak, sedikit pertanyaan. Saya mungkin agak sedikit menyimpang. Kita melihat di kemasan susu itu, dia katanya netonya 250 gram, tapi ternyata di situ hanya 235, 225. Itu untuk apa nih? Dia Jadi di luar berat kaleng. Neto gross dengan berat kaleng. ya, Berat yang cairannya saja cuma 235. Kalengnya sisanya 15. apa bukan salah satu cara untuk menyimpan suatu keuntungan itu kan? Karena dia ada gross sama net. Neto itu net. Gross weight dengan kaleng. Kebayang nggak? Sama itu jual rumah dengan tembok 81 meter. Kalau di dalamnya aja ruangannya sebenarnya 78. Temboknya dihilangin. Kan ruangannya sebenarnya cuma segitu. Kalau ditambah tembok 81. Nah temboknya inilah kalengnya. Ya. Good. Sekarang kita masuk ke just in time delivery. Oke, kita save dulu.